Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang surat menyurat dalam perpajakan di era digital 4.0. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari surat. Surat merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berisi tulisan dengan tujuan memberitahu maksud dari penulis kepada penerima pesan. Selanjutnya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan saat akan menulis surat. Yang pertama, penulisan nama tidak boleh didahului dengan kata sapaan yang merupakan istilah hubungan kerabat. Tetapi, gunakanlah kata saudara atau tidak menggunakan sama sekali. Yang kedua yaitu, jika menggunakan kop surat dan di dalamnya sudah terdapat alamat kantor, maka pada bagian tanggal tidak perlu lagi dibuat nama kota. Yang ketiga yaitu pada bagian alamat tujuan tidak perlu diawali dengan kata kepada, tetapi langsung aja kita buat dengan kata YTH. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa pada surat harus efektif, singkat, dan juga jelas. Tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kelima yaitu surat dagang dikirim bukan atas nama saya atau nama pribadi, melainkan atas nama badan. Maka dari itu kata ganti diri yang digunakan adalah kami, bukan saya. Yang keenam yaitu pada bagian penutup sering sekali ditulis dengan kata atas perhatiannya. Itu sebenarnya kurang tepat. Seharusnya kita menggunakan kata atas perhatian saudara. Selanjutnya itu unsur-unsur yang terdapat di dalam surat. Yang pertama yaitu ada kop surat atau kepala surat. Fungsi dari kop surat ini adalah untuk memudahkan penerima surat dalam mengetahui nama, jenis kegiatan, usaha, dan alamat kantor atau lembaga. Yang kedua yaitu ada tanggal pengiriman surat. Jika surat sudah memiliki kop surat, maka tidak perlu lagi dibuat nama kota sebelum tanggal, dikarenakan hal tersebut telah ada pada kop surat. Di dalam penulisan tanggal harus diikuti dengan nama bulan dan tahun. Yang ketiga yaitu ada nomor surat. Surat yang berasal dari suatu lembaga, perusahaan atau kelompok umumnya menggunakan nomor atau kode untuk memudahkan dalam mengatur dan mengelompokkan surat itu berdasarkan isinya. Yang keempat yaitu ada hal atau perihal. Hal atau perihal pada surat bertujuan untuk memudahkan penerima surat dalam mengetahui isi atau tujuan pokok dari surat tersebut. Yang kelima yaitu ada lampiran. Penulisan lampiran dalam surat terletak di bawah nomor surat dan cukup dituliskan dengan jumlah lembar, eksemplar, ataupun hanya dengan satu berkas. Jika jumlah lampiran itu kurang dari 10, maka cukup dituliskan dengan huruf. Yang keenam yaitu ada alamat yang dituju. Pada surat resmi, alamat tujuan dituliskan pada dua tempat, yaitu pada sampul surat dan pada lembaran surat. Penulisan alamat tujuan yang ada pada sampul surat ditulis dengan lengkap supaya mudah dipahami oleh pengirim. Yang ketujuh yaitu ada salam pembuka.
Salam pembuka ini digunakan untuk membuka pembicaraan dan juga untuk menghormati orang yang kita kirimkan suratnya. Yang kedelapan yaitu ada isi surat. Isi surat merupakan inti dari pembicaraan dalam surat. Di sini semua pembicaraan dituliskan di isi surat. Isi surat ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, sopan, tidak berbelit-belit, sesuai etika, dan sesuai dengan gaya bahasa yang baik. Yang kesembilan ada penutup surat. Penutup surat ditulis pada bagian akhir untuk menutup atau mengakhiri pembicaraan dalam surat. Yang kesepuluh yaitu ada nama dan tanda tangan pengirim surat. Nama dan tanda tangan pada surat menunjukkan bahwa surat tersebut berasal dari sumber yang dapat kita percayai, dapat dipertanggungjawabkan, dan bersifat resmi. Yang ke-11 yaitu tembusan. Tembusan ini dibuat untuk memudahkan ketika suatu saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak yang berkepentingan atau yang bersangkutan. Selanjutnya ada surat-surat yang ada dalam perpajakan. Yang pertama itu ada surat pemberitahuan pajak atau yang biasa kita sebut dengan SPT. Yang kedua ada surat tagihan pajak yaitu STP. Yang ketiga surat teguran. Yang keempat surat paksa. Yang kelima surat ketetapan pajak kurang bayar atau biasa kita singkat dengan SKPKB. Yang keenam yaitu ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau biasa kita singkat dengan SKPLB. Yang ketujuh ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang kedelapan yaitu ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau biasanya kita singkat dengan SKPKBT. Selanjutnya yaitu fungsi surat dalam perpajakan. Yang pertama, fungsi surat itu sebagai koreksi bagi pajak yang terutang. Yang kedua, sebagai sarana untuk memberitahu wajib pajak mengenai sanksi. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk menagih pajak. Yang keempat yaitu sebagai sarana untuk memberitahu jumlah pajak yang terutang. Yang kelima ada merupakan sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perbedaan surat dengan memo dan formulir. Memo merupakan pesan singkat yang memiliki struktur yang sederhana, yang disampaikan dengan cara yang secara informal dan ditulis dengan kata bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan surat merupakan pesan formal yang memiliki struktur yang kompleks dan pesan ini disampaikan menggunakan bahasa yang lebih baku. Sedangkan formulir merupakan sebuah kertas yang terdapat beberapa pertanyaan formal yang di dalamnya harus kita isi. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.